Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah semoga tetap tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam perkuliahan pada hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Farihul Lutfi MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia kelas HKI 1A, dan tak lupa seluruh teman-temanku senasib seperjuangan yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Fawaid dari kelompok selaku moderator dari kelompok 7 yang beranggotakan sebagai berikut. Yang pertama, saya sendiri, dan yang kedua Mbak Ana Budi Listiani, dan yang ketiga Mbak Farkundazia Ulhaq. Mari kita simak sedikit presentasi dari kelompok kami. A. Ketepatan dalam menjelaskan pengertian paragraf. 1. Pengertian paragraf. Paragraf disebut juga dengan alinea. Kata tersebut merupakan serapan dari bahasa Inggris. Kata Inggris paragraf tersebut berasal dari kata Yunani yaitu para yang berarti sebelum dan grafein yang berarti menulis atau menggores. Fungsi paragraf atau alinea. A. Mengekspresikan gagasan tertulis dengan bentuk suatu pikiran yang tersusun logis dalam satu kesatuan. B. Menandai peralihan gagasan baru dalam sebuah karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. C. Memudahkan perorganisasian gagasan bagi penulisan sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. D. Memudahkan pengendalian variabel dalam karangan. E. Alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. Ketetapan dalam membedakan kalimat pokok dan kalimat penjelas. Kalimat topik atau kalimat pokok yaitu kalimat yang merupakan intinya sebuah paragraf. Sedangkan kalimat penjelas yaitu kalimat yang berfungsi sebagai penjelas dari kalimat pokok. Kalimat penjelas menjelaskan secara detail apa yang coba disampaikan oleh kalimat pokok. Perbedaan kalimat pokok dan kalimat penjelas. Di dalam suatu paragraf dapat dilihat bahwa perbedaan kalimat pokok dan kalimat penjelas dapat dilihat berdasarkan cirinya, yakni sebagai berikut. Ciri kalimat pokok. Yang pertama, berupa kalimat umum. 2. Gagasan pokok jumlahnya hanya 1 pada setiap satu paragraf. Yang ketiga, biasanya terdapat pada kalimat dengan unsur lengkap tanpa konjungsi, namun tidak menutup kemungkinan gagasan pokok tersirat dalam kalimat panjang. Yang keempat, memuat topik atau inti permasalahan yang berpotensi untuk dijelaskan lebih detail. Dan yang kelima, gagasan pokok terdapat dalam kalimat utama yang dapat berdiri sendiri meskipun kalimat lain dihilangkan. Dan yang keenam, letaknya bervariasi tergantung jenis paragrafnya. Ciri kalimat penjelas. Yang pertama, berupa kalimat khusus atau spesifik. Yang kedua, memuat penjabaran dari kalimat pokok. Yang ketiga, kalimat pendukung yang jumlahnya lebih dari 1 dalam setiap satu paragraf. Yang keempat, kalimat berupa pernyataan, uraian, data, rangkaian peristiwa, contoh, atau mengandung banyak keterangan lainnya. Yang kelima, kalimat yang mengandung gagasan pendukung atau tidak dapat berdiri sendiri. Yang keenam, biasanya banyak memakai konjungsi. Yang ketujuh, letaknya bisa di mana saja tergantung posisi kalimat yang memuat gagasan pokok.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai ketepatan dalam membedakan jenis-jenis paragraf. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan tujuannya. Yang pertama, paragraf pembuka, yang kedua, paragraf penghubung, dan yang ketiga, paragraf penutup. Selanjutnya, jenis paragraf berdasarkan teknik pemaparan. Yang pertama, paragraf eksposisi, yang kedua, paragraf argumentasi, yang ketiga, paragraf deskripsi, yang keempat, paragraf persuasi, yang kelima, paragraf narasi, dan yang keenam, paragraf beserta sebab akibat. Selanjutnya, jenis paragraf berdasarkan teknik pemaparan kalimat utamanya. Yang pertama, paragraf deduktif, yang kedua, paragraf induktif, dan yang ketiga, paragraf campuran. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Yang pertama, ada paragraf deskripsi, yang kedua paragraf proses, yang ketiga paragraf efektif, keempat paragraf perulangan, kelima paragraf contoh, keenam paragraf pertanyaan, dan yang ketujuh paragraf perbandingan. D. Ketepatan dalam menyusun paragraf secara kohesif dan koherensif. 1. Kohesi atau kesatuan. Kesatuan dalam sebuah paragraf akan terpenuhi apabila informasi-informasi dalam paragraf itu tetap dikendalikan oleh gagasan utama. 2. Koherensi atau kepaduan. Kepaduan dalam sebuah paragraf akan terpenuhi apabila kalimat-kalimat yang menyusun paragraf itu terjalin secara logis dan gramatikal. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya kami mohon maaf. Seperti pepatah mengatakan, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Sepandai-pandai orang berbicara, akhirnya meleset juga. Cukup sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.